Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa karim wa adim wa tammim wa sallim ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah kula saged silaturahmi mriki ing dalem rasa melu andarbeni, melu hangurungkepi mulat sarira hangrasa wani. Artine melok duwe, melu handarbeni, melok duwe marang NU, marang Arema, maring Malang Raya, melok duwe rasa keseduluran, melu andarbeni, melu hangrungkepi niku melok urunan. Urun apa? Ora kudu urun sego bebek, mboten kudu. Mboten kudu urun mentok pedes mboten. Duwene apa? Sing duwene rasa katresnan, urun rasa katresnan ugi saged terbukti bahwa kita di sini semua niatnya khidmah. Mboten enten sama sekali yang sedang numpang tenar atau pencitraan, apalagi memanfaatkan kahanan, tidak ada. Karena zaman sekarang itu masyarakat wis pinter. Pinter mboten mergo meguru ning pintere mergo kerep diapusi. Jadi arek-arek Ansor niku sakniki pun pinter-pinter. Napa malih diulang kali kiai, wah masyaallah, pintere kliwat. Lah pintere kliwat iki muga-muga mboten diliwati, tetep pinter ning kliwat ngoten lho. Nggih, dados panjenengane ketua Ansor tidak ada pencitraan, ini datang di sini murni welas asih. Gus Ainun juga karena kasih sayang, karena cinta. Karena zaman sekarang ini yang perlu diwaspadai adalah hilangnya rasa kasih sayang, hilangnya katresnan. Dudu tresnane wong lanang yang wong wadon, tapi tresnane sesama manusia. Cintanya kepada sesama kehidupan, cintanya kepada sesama berbangsa dan bertanah air. Itu yang harus kita urip-urip kembali, kita urup-urup kembali. Kalau waktu ketua Ansor, nek ana mudharate urip iki penggaweane menungso dhewe iki kula sepakat. Kula sepakat. Ada qadar maktub, ada qadar mu'alak. Qadar maktub niku ketutuane Gusti Allah sing mboten saged diganggu-gugat. Contone napa? Ana wong lanang, ana wong wadon. Ana srengenge, ana rembulan. Ana banyu, ana geni. Iku Gusti Allah gawe geni, gawe gunung, gawe srengenge, gawe rembulan mboten nate kok terus tawar-menawar dengan Pak RT iku ndak pernah. Aku tak gawe gunung ya ndak. Ya gawe ae Gusti Allah. Aku tak gawe srengenge ya ndak takon Pak Mudin, juga ndak takon ketua PBNU. Jadi wis itu mutlak teko karepe Gusti Allah dhewe. Qadar maktub. Dados ketentuan Allah, ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Jadi nek wis ngomong rabi iku tak jane HKT sing sak temene pokok lanang ya gawe wong wedok, wong wedok digawe wong lanang. Mulane manuk yang awake dhewe gak duwe agama. Nggih, mboten enten KTP nggih mboten agak mane. Mulane diulang kali kiai jaga jarak dengan yang bukan muhrimnya. Gitu. Mergo niku pinter, mboten enten mripate pokok ngerti megang mboten tangi karepe dhewe. Itu qadar maktub. Ketetepane Gusti Allah pancen wis digawe ngoten niku. Ngoten. Ngoten nggih. Wong urip mesti mati. Yang menghidupi Allah, yang mematikan juga Gusti Allah. Lah sakniki qadar mu'alak. Mati Gusti Allah, urip Gusti Allah. Tapi carane mati piye, matine umur pira, itu menungso diwehi pikiran. Digemeni akal. Bagaimana kamu membudidaya kesehatan, bagaimana kamu menjaga kesehatan, bagaimana kamu menjaga kehidupan agar lestari kehidupan ini. Itu diwenangke kali Gusti Allah. Mulane mbah-mbah kula, mbah-mbah panjenengan biyen rata-rata umure 70 munggah mergo mboten patek doyan micin. Nggih ta mboten? Mboten patek doyan micin sing didahar niku mboten neko-neko. Tidak makanan instan, tapi daharan-daharan herbal dari alam. Itu juga menentukan. Hidupnya pasti, matinya pasti, tapi panjang pendeknya usia tergantung manusianya. Nek gak percaya engko mulai teko kene lumah-lumah ndek dalan ngenteni truk liwat. Masih duduk waktune nek lakar pecah ndase nggih mati, tapi ya konyol mati bunuh diri. Jadi kalau ada Ansor banjir di pelindes truk enggak apa-apa, itu ada perjalanannya. Sudah menempuh qadar mu'alak. Jadi menuju qadar maktub sampai diiyani karo Gusti Allah ya iso kebal percaya iki. Itu yang mengizinkan Allah. Jadi ada perjalanannya.
termasuk kejadian di Kanjuruhan. Ayo kita ngelenggono kawontenan iki sarang-sarang kula gelo sangat, saya berduka mendalam dengan banyaknya korban. Anggap saja musibah yang terjadi di Kabupaten Malang. Ning nek awake dhewe larut di dalam situ, nggih. Kalau kita larut di dalam situ, di dalam musibah itu kok kena paido karo Gusti Allah. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabi. Artinya kita melihat atau menilai musibah ini seolah-olah Gusti Allah gak tahu kayak nikmat sing luwe-luwe yang awake dhewe. Kita lupa bahwa kita menghirup oksigen itu andai kata beli harganya mahal. Wong sing kena penyakit corona mlebu rumah sakit itu sak tangki, satu tabung oksigen itu harganya berapa? Belum lagi matahari, nafas segar, kesehatan ini juga nikmat saking Gusti Allah. Maka kita harus berhitung. Kita tidak sedang membela siapa-siapa, tapi kita sedang menebarkan welas asih. Apakah tidak semakin menderita dan semakin gelo, semakin berduka ketika kemudian kita giring untuk selalu eling dengan yang meninggal dunia? Kita punya cara untuk tersno dengan yang meninggal dunia. Nyatanya ya wis sedo tenan. Dengan apa? Kirim doa, tahlil, kita sholawat dan sebagainya supaya sedane husnul khotimah, dan saya yakin semua husnul khotimah. Amin. Cuma ketika usut tuntas itu saya sepakat dengan Gus, sepakat. Saya tidak sedang membela siapa-siapa. Usut tuntas itu benar. Karena kalau tidak diusut tuntas nanti digebiah-uyah. Indonesia ini butuh polisi, Indonesia ini butuh tentara. Kita butuh beliau-beliau. Jangan dikata ada salah dan kelainan itu oknum, tidak semua. Kejadian di depan mata saya persis, tahu saya. Di daerah Bandulan itu ada uang menggali gorong-gorong, ada proyek menggali gorong-gorong, galanya air itu loh. Dijaga dengan beliau polisi 2, pakai PDA, pakai dinas harian lengkap dengan gagahnya. Anak kecil-kecilan, anak kita usia TK SD liwat di depan polisi, tadi apa yang dikatakan? Dengan tidak takut dan tidak dirasa sungkan. Go sambo, go sambo. Itu saya prihatin. Ya kudu guyu, ya kudu nangis. Iki arek cilik-cilik sampai wani koyok ngono. Padahal kalau kita segera menentukan siapa, atau pengadilan nanti segera memunculkan siapa sing punya salah dan siapa yang segera dihukum untuk mendapatkan hukuman, insya Allah akan segera muncul. Dan kita jelaskan kepada anak-anak generasi muda yang kebacut gak percaya itu. Karena kita sendiri sangat percaya. Teman-teman Ansor, seniman, budayawan, les bumi ini semua hormat kepada aparatur negara. Jangankan dengan bapak polisi yang masih hidup, dengan polisi tidur saja kita hormat kok. Terbukti nek numpak sepeda motor kecepatan tinggi, nanti polisi tidur direm mas. Lewat direm jungkel sampean. Lampu abang putih orang dijogo polisi. Jam 12 malam kita lewat, kita berhenti. Itu bukti bahwa putra bumi Arema Ansor Banser masih menjunjung tinggi hormat kita kepada aparatur negara dan juga kepada aturan-aturan yang terjadi di negeri ini. Cuma piye carane gak digebiah-uyah, piye carane gak disalah-salahno kabeh. Awake dhewe tidak membabi buta. Dan kita saling menemani, makanya kita menebar welas asih, memberi kasih sayang. Tidak semua harus turun di jalanan. Ada juga momentum-momentum ritual kasih sayang semacam ini, welas asih semacam ini. Nggak diomongin gelo, kulo gelo sangat, prihatin sangat. Kulo mulai biyen niku wis ngomong. Ben wayangan, ben ngaji kebudayaan ngeten pun ngomong. Apa sih untungnya? Awake dhewe ya sampai ke loro-loro belani bal-balan itu. Kalau ingin menjadikan Indonesia banjir darah, kemarin-kemarin ya sebelum terjadi kejadian di Kanjuruhan, iku Aremania temokno ambek bonek di Lawang, gawekno acara silaturahmi ngopi bareng, ngono judulnya ngono. Tapi kok lek ketemu ya kira-kira bele-bele ya. Wingi lho ya. Alhamdulillah saat ini rukun muga-muga sak lawase. Amin. Dengan hikmah itu supporter-supporter sepak bola rukun terus. Kita ingat pentingnya ada Sumpah Pemuda. Kita ingat komitmen resolusi jihad Mbah Hasyim Asy'ari 10 November. Arek Surabaya, arek Malang, arek Bali, arek Madura biyen dadi siji, arek Banten, arek Jakarta bareng-bareng perang melawan Inggris untuk membuktikan bahwa kita bangsa merdeka, tidak mau dijajah, dan dikomandani oleh beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tanamlah cinta dengan Arema ini sebagai bentuk tanggung jawab kita juga kepada apa yang kita lakukan. Jadi ada Qadar maksud, ada Qadar
mualak. Nek wingi galok bal-balan kira-kira gak ono kejadian di Kanjuran itu tidak ada. Kalau kemarin tidak ada gas air mata, ya tidak akan ada korban yang bergelimpangan. Semua itu memang ulah manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam satu jiwa. Ayo bangkit bareng-bareng. Karena Banser Ansor saya ini adalah kadernya para kiai-kiai. Cuma urung mesti jadi kiai itu saya. Jadi sebetulnya juga dilema juga. Kalau laki-laki pasti menikah dengan perempuan, kalau santri kenapa tidak pasti jadi kiai? Itu juga tidak adil sebetulnya. Perlu digarap itu juga. Perlu diadakan seminar keliling kecamatan di Kabupaten Malang. Jadi kudunya santri wajib jadi kiai. Wong setiap laki-laki pasti jadi bapak dan perempuan mesti jadi ibu kok. Nah, NU Nahdlatul Ulama ini ikut melahirkan, ikut membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berikut ketentraman, kenyamanan, keharmonisan kehidupannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau melok duwe gawe, melok tresno, kalau melok seneng, konco-konco gelem ngelumpuk ngeten iki, sakwise kita ikhtiar di jalan dengan cara damai, kita menunjukkan bahwa kita orang-orang berpendidikan, kita duduk arek ulaan, kita duduk preman dengan cara yang baik, kita menyapa beliau, usut tuntas Pak, aku gak gelem polisi digebyau ya. Aku hormat kalau Pak polisi, bahkan kalau patung polisi aku gak helm kok. Tapi tolong usut tuntasnya itu di dalam rangka kita menjaga marwah, biar segera muncul siapa-siapa tokoh yang harus minta maaf dan siapa yang harus dihukum. Itu kalau arek-arek di kono, tidak di dalam rangka ngejlokne, ngeremehke, membuli atau menjelek-jelekan, tidak. Kebetulan itu. Jadi pulau kali konco-konco di sini di dalam rangka menjaga juga keharmonisan di Kabupaten Malang. Seperti yang kita ketahui bahwa Malang ini adalah barometer nasional. Kita hidup di suatu tempat yang menjadi barometer nasional. Kiai kula biyen nate dawuh, rajane waliullah itu paling akeh ning Indonesia, ning dunia ada yang paling banyak ada di Indonesia. Dan di Indonesia paling banyak ada di tanah Jawa. Tanah Jawa paling banyak ada di Jawa Timur. Maka kita ngalap berkah beliau para wali, para mulya, mau ndak mau Malang ini jadi barometer. Jadi kudu tetap ayam tentrem, kudu tetap aman. Kalau sampai Malang gak aman, saya tidak menjamin Indonesia aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan aman. Malang aman, Indonesia aman. Karena Gusti Kanjeng Nabi nanti dawuh, saya dijawuhi sama guru saya menundukkan jawuh guru saya, Sayyid bin Sulaiman. Innallaha zawaliyal ardu masyarikaha wa maghribaha wa qanil kanzain al-ahmar wal abyad. Gusti Kanjeng Nabi niku duwe perbendaharaan loro rupa abang karo putih. Mulai teko etan ngantek teko kulon tahu ditropong kalau Gusti Kanjeng Nabi kejayaan umat Rasulullah akhir zaman nanti akan menjadi mercusuar atau pemimpin bangsa-bangsa sedunia berbendera merah dan putih. Maka dengan gemblengan, dengan ujian yang semacam ini, saya yakin, aku yakin kita akan dijadikan pemimpin bangsa-bangsa sedunia. Mulane kudu ikhlas, kudu sabar, kudu tetap kompak. Semoga semua yang duduk di sini cita-cita mulianya diijabah oleh Allah. Amin. Alhamdulillah. Rukun nggih? Rukun. Malang ayem nggih? Ayem. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten, benjang-benjang ketemu malih. Insya Allah kula sampun komitmen sama Gus Yatim, Gus Ainun. Insya Allah Gus, nek kula pas lunggar pas ora tanggapan, ana acara tobat bareng kula tak melok mergo kula dosane nggih kathah. Tukang ngliriki sinden. Nggih lho mboten? Terus kula kali jenengan iki padha-padha kokehan dosa, teng mriki aja rumangsa paling pinter. Terus kula kali panjenengan iki ngaji. Kula muni ngeten jenengan rumakno di ngapura dosa kula. Lho dalange gambleng lho. Wong gaweane ngliriki sinden tapi yo ngejak la ilaha illallah di ngapura kabeh jenengan di ngapura kula di ngapura. Kabeh di ngapura nggih ta mboten? Masyaallah. Terus niku ingkang saged kula aturaken Pak Kapolres, Pak Camat, para kiai menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten Gus. Mugi-mugi panjenengan istiqomah ngasto ansor. Tapi lek genah ansore maju ya mesti tak pilih. Lah kancaku mosok tak pilih. Untuk kena. Menawi wonten panjenengan pangapunten, wa maafi ila wa min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.